Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi bersama Ibu Revi Ramadhani dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Oke, untuk materi hari ini kita akan mempelajari tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin ada 4 ya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang Khalifah Utsman bin Affan. Sebelumnya sudah ada yang tahu belum kisah tentang Khalifah Utsman bin Affan? Ibu akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang kisah Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah salah satu khalifah terkaya dan yang paling dermawan. Utsman merupakan seorang pedagang kain yang kaya raya pada masanya. Dia dikenal sebagai ahli ekonomi dan memiliki binatang ternak melebihi peternak lainnya. Di balik kekayaannya, Utsman bukanlah orang yang sulit, melainkan sangat dermawan dan peduli dengan orang lain. Semasa hidupnya bukan hanya menjadi saudagar yang dermawan, dia juga turut berjasa dalam hal membukukan Al-Quran. Kepedulian dan kebaikan Utsman, rupanya dia pernah memberikan banyak bantuan ekonomi kepada umat Islam di awal berdakwahnya. Tak cuma termasuk dalam Khulafaur Rasyidin, Utsman juga digolongkan sebagai As-Sadiqunal Awwalun, yaitu orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah kecintaannya, Utsman telah menikah 2 orang putri Nabi Muhammad, yakni Ruqayyah dan Ummu Kulsum, sehingga dia mendapat julukan Zunnurain, yaitu artinya pemilik 2 cahaya. Semasa hidup, Utsman memang sudah berkecimpung dalam dunia bisnis. Di tangan Utsman, semua bisnis yang dikelolanya selalu saja berkembang dengan baik. Mungkin inilah bukti bahwa orang dermawan akan selalu diberikan rezeki yang berlimpah. Pada suatu hari, pernah dikisahkan pada era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terjadi krisis besar yang menimpa umat Islam. Kekeringan panjang melanda dan membuat banyak kaum muslim menderita. Banyak lahan pertanian yang tak menghasilkan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami akan beri kamu ujian dengan sebagian dari ketakutan dan kelaparan dan kekurangan harta dan jiwa dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang sabar." Di saat inilah salah satu bentuk kedermawanan Utsman bin Affan terbukti ketika kapal-kapalnya berlabuh yang mengangkut banyak komoditas pangan. Para pedagang dan broker pun mencoba untuk menawarkan harga berlipat ganda, bahkan hingga 10 kali lipat dari harga biasa. Namun Utsman menolak. Kata Utsman, ada penawaran yang lebih tinggi daripada itu. Para broker mengeluh, siapa yang berani membeli lebih tinggi dari tawaran kami? Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran 700 kali lipat, jawab Utsman bin Affan. Sebagai saudagar, tak seharusnya dia tertarik dengan laba di dunia, karena sebesar apapun untungnya, sudah jelas sekali bahwa harta tidak akan dibawa mati. Ada baiknya harta itu dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan, dan dipinjamkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, seluruh komoditas pangan yang dibawanya didermakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang ada pada diri Utsman tak hanya soal kebaikan hatinya dalam menyumbangkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan,
tetapi juga dia tetap konsisten dalam menjaga ibadah setiap harinya. Sosok Utsman bin Affan menjadi perbuatan yang patut dicontoh dan bagaimana seharusnya seorang pedagang berbuat ketika banyak orang yang kesusahan. Dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, sudah sepatutnya jika seorang pedagang untuk mementingkan orang yang sedang kesusahan dengan membantunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja semua amalan yang baik yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melipat gandakan pahala sedekahnya. Oke, jadi contoh yang dapat kita ambil dari kisah Khalifah Utsman bin Affan adalah kita senantiasa harus selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, dan apabila kita mempunyai kelebihan harta, lebih baik kita sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan. Jadi kita harus dermawan. Dan semoga adik-adik semuanya di sini bisa mengambil hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah Khalifah Utsman bin Affan ya, adik-adik. Oke. Mungkin sekian dari Ibu, penjelasan dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Dan tugas hari ini adalah kalian meresum atau merangkum kisah Khalifah Utsman bin Affan yang telah Ibu jelaskan tadi. Dan apabila ada yang ingin dipertanyakan, silahkan berkomentar di kolom komentar di bawah ini. Baik, terima kasih. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.